Al-mabhasul khamisu, pembahasan yang kelima, fil imani bil yaumil akhir, di dalam beriman dengan adanya hari akhir. Soal mal yaumul akhiru wa ma ma'nal imani bihi. Apa hari akhir itu dan apa makna beriman dengannya? Jawab, ammal yaumul akhiru fahuwa yaumun azimul ahwali. Adapun hari akhir, ia adalah hari yang dahsyat kejadiannya, dahsyat keadaannya. Tashibu fihil atfalu, anak-anak kecil beruban di dalamnya. Taqumun nasu fihi min kuburihim, manusia bangkit di hari akhir itu dari kubur-kubur mereka. Wa yuhsyaruna ila sa'idin wahidin lil hisabi. Kemudian mereka itu digiring, dikumpulkan ke satu tempat untuk perhitungan, untuk hisab, untuk dihitungnya amal perbuatan mereka selama hidup. Summa yu'awwalu amruhum ilan na'imi awil azabi. Kemudian urusan mereka itu akan dialihkan kepada nikmat ataupun kepada siksa. Wa ammal imanu bihi fahuwa tasdiqu bi annahu la budda ayyatiyah. Adapun beriman dengan adanya hari akhir, yaitu pembenaran bahwasanya tidak boleh tidak hari akhir itu pasti akan datang. Wa ayyadhhara fihi jami'u ma warada fil Qur'ani wal hadithi fi sya'nihi. Dan segala sesuatu yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis di dalam persoalan hari akhir itu akan muncul. Jadi semua yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, semua itu akan terjadi di hari akhir. Soal, mada ta'taqidu fil yaumil akhiri wa ma yata'allaqu bihi. Apa yang kamu yakini di dalam hari akhir dan apa yang berkaitan dengan hari akhir? Jawab, a'taqidu awalan, pertama saya meyakini bisu'alil qabri, dengan adanya tanya jawab di alam kubur. Summa bina'imihi aw azabihi, kemudian dengan nikmat kubur atau azab kubur. Summa bihasyril ajsadi, kemudian dengan digiringnya jasad-jasad, dikumpulkannya jasad-jasad di padang mahsyar. Wa annal khalqa kama budi'a yu'adu, dan sesungguhnya makhluk sebagaimana ia dimulai, maka seperti itu pula ia dikembalikan. Tsumma bil hisabi wal mizani, kemudian dengan adanya hisab, perhitungan amal, dan timbangan amal. Tsumma bi i'ta'il kitabi imma bil yamini wa imma bisyimali, kemudian dengan adanya pemberian kitab, catatan amal, ada kalanya diberikan dengan tangan kanan dan ada kalanya diberikan dengan tangan kiri. Summa bisirati, kemudian dengan adanya jembatan. Summa bidukhulil mu'minina jannata darun na'imi, kemudian dengan adanya masuknya orang-orang beriman kepada surga, negeri kenikmatan. Wa dukhulil kafirina jahannama darul azabi al-alim, dan terhadap adanya masuknya orang-orang kafir ke dalam neraka Jahannam, negeri siksaan yang pedih. Soal, kaifa i'tiqaduka bisu'alil qabri thumma na'imihi aw azabihi. Bagaimana keyakinanmu dengan adanya tanya jawab alam kubur, kemudian nikmatnya atau siksanya? Jawab, a'taqidu anna al-mayyita idza wudi'a fi qabrihi tu'adu ruhuhu ila jasadihi biqadri ma yafhamul khitaba wa yaruddul jawaba. Aku meyakini bahwasanya mayit ketika diletakkan di dalam kuburnya, maka ruhnya dikembalikan pada jasadnya
dengan seukuran ia dapat memahami pembicaraan dan bisa memberikan jawaban. Summa ya'tihi malakani fayas'alanihi an rabbihi wa nabiyyihi wa an dinihi alladzi kana alaihi. Kemudian dua malaikat akan mendatanginya dan bertanya kepadanya tentang Tuhannya dan nabinya dan tentang agamanya yang ia jalani. Wa anil fara'idil lati kana amarahullahu ta'ala bi'adaiha. Dan juga bertanya tentang kewajiban-kewajiban yang mana Allah telah memerintahkannya untuk melaksanakannya di dalam kehidupan dunia. فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَجَابَ عَنِ السُّؤَالِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى أَحْسَنَ جَوَابٍ. Maka jika adanya mayit itu termasuk orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal solih, maka mayit itu akan menjawab terhadap pertanyaan itu dengan petunjuk Allah Ta'ala pada jawaban yang paling bagus. Min ghairi khawfin minhuma walaqtirabin. Dengan tanpa takut terhadap dua malaikat itu dan dengan tanpa kesalahan. Jadi jawabannya itu benar. Tidak ada kekeliruan dan tidak ada kesulitan di dalam menjawabnya. Fayakshifullahu an basarihi wa yaftahu lahu baban min abwabil jannati fayuhdha bin na'imil azimi. Maka Allah akan membuka dari pandangannya dan dibukakan baginya sebuah pintu dari pintu-pintu surga. Maka dia akan diberi nikmat yang agung. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya, hadza jazaa'u man kana fi dunyahu 'ala siratil mustaqim. Inilah balasan bagi orang yang adanya di dalam dunianya itu di atas jalan yang lurus. Wa in kana al-mayyitu kafiran aw munafiqan yadhashu wa la yadri ma yaqulu fil jawabi. Dan jika adanya mayit itu adalah orang kafir atau orang yang munafik, maka ia akan merasakan kedahsyatan alam kubur. Dan dia tidak tahu apa yang akan dia katakan di dalam menjawab. Fayu'adzibanihi hina idzin asyaddal adabi. Maka dua malaikat itu akan menyiksanya saat itu dengan siksaan yang paling dahsyat. Wa yukshafu an basarihi fayuftahu lahu babun min abwabi jahannam. Maka dibukalah dari pandangannya dan dibukalah baginya satu pintu dari pintu-pintu jahannam. Wa tanawwa'a lahu anwa'ul azabi wa tanawwa'a lahu anwa'ul azabi wal alami wa tunawwa'u lahu anwa'ul azabi wal alami. Dan cabang-cabang atau macam-macam siksa itu diberikan dengan aneka ragam kepadanya. Jadi dari bermacam siksa dan rasa sakit itu diberikan kepadanya. Wa yaqulani lahu, dan dua malaikat itu berkata kepadanya, hadza jazaa'u man kafara bimaulahu wattaba'a nafsahu wa hawahu. Inilah balasan terhadap orang yang kafir, yang ingkar, yang durhaka terhadap Tuhannya dan mengikuti dirinya dan mengikuti hawa nafsunya. Soal, idza akala sab'u insanan wa sara fi batnihi aw waqa'a fil bahri fa akalathu al asmaku fa hal yus'alu aw yu'adzabu aw yun'am. Jika ada manusia yang dimakan oleh binatang buas, kemudian manusia itu berada di dalam perut binatang buas, atau orang yang jatuh ke laut kemudian dimakan oleh ikan-ikan, apakah orang tersebut akan ditanya di alam kuburnya, atau disiksa, atau diberi nikmat?
Jawab, na'am. Kullu man mata yus'alu thumma yu'adzabu aw yuna'amu. Ya, setiap orang yang mati itu akan ditanya di alam kubur. Dia akan disiksa ataupun dia itu akan diberi nikmat. Wala farqa baina man dufina fil qabri aw sara fi batni sab'i aw fi qa'ril bahri. Tidak ada perbedaan antara orang yang dikuburkan di dalam kubur atau berada di dalam perut binatang buas atau berada di dasar lautan. Fallahu ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in alimun khabir. Adapun Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu dan Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi meskipun orang mati dan dia dimakan di dalam binatang, entah itu binatang buas ataupun di dalam perut ikan, maka tanya jawab alam kubur itu tetap terjadi. Dan dia akan disiksa ataupun diberi nikmat. Jadi tidak ada perbedaan. Baik orang dikuburkan di kuburan, ataupun berada di dalam perut ikan, ataupun di dalam perut binatang buas, ataupun mungkin mati hancur lebur, kena bom misalnya. Maka tidak ada perbedaan. Tetap saja tanya jawab di alam kubur itu akan terjadi. Dan dia akan diberi siksa ataupun diberi nikmat. Dan Allah maha kuasa dan maha tahu atas segala sesuatu. Soal, idza kana al-mayyitu tu'adu ilaihi ruhuhu wa yus'alu wa yu'adzabu, kurang baknya, aw yuna'amu fali ayyi syai'in la taron nasu syai'an min dzalik. Jika adanya mayit itu ruhnya dikembalikan kepadanya dan dia ditanya di alam kubur, kemudian dia disiksa atau diberi nikmat, maka kenapa manusia yang masih hidup itu tidak bisa melihat sesuatu pun dari hal itu? Kenapa manusia tidak mendengar tanya jawab alam kubur itu? Kenapa manusia yang masih hidup tidak melihat siksaan alam kubur itu? Kenapa manusia yang hidup tidak bisa melihat nikmat alam kubur itu? Jawab, innallaha yahjubu absarahum an dzalik imtihanan lahum. Sesungguhnya Allah menghijab, menutup pandangan-pandangan mereka dari hal itu sebagai ujian bagi mereka. Liyudhhira may yu'minu bil ghaibi wa man la yu'minu bihi min dawi syakki war raibi. Dan supaya Allah itu bisa menampakkan orang yang beriman dengan alam ghaib dan orang yang tidak beriman dengan alam ghaib dari orang yang memiliki kebimbangan dan memiliki keraguan. Walau ra'an nasu dzalika la amanu kulluhum. Dan seandainya manusia itu melihat hal itu, mendengar tanya jawab alam kubur itu, melihat siksaan alam kubur, melihat nikmat alam kubur, niscaya semua manusia itu akan beriman atas hal itu. Walam yasir firqun bainan nasi, dan walam yasir farqun bainan nasi walam yutamayyaz al-khabithu minat tayyibi warrid'u minal jayyidi. Dan tidak akan ada perbedaan di antara manusia dan tidak dapat dibedakan mana yang buruk dari yang bagus, mana yang jelek dari yang baik. Jadi nikmat dan siksa kubur itu tidak diperlihatkan kepada manusia yang masih hidup, itu sebagai ujian. Dan supaya untuk dapat membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Soal, hal li hadhil mas'alati mithalun yuqarribuha lidhihni. Apakah di dalam persoalan ini, maksudnya persoalan manusia yang hidup itu tidak bisa menyaksikan nikmat dan siksa kubur. Nah, apakah ada perumpamaan
yang dekat yang bisa difahami oleh pikiran? Jawab, na'am. Ya, ada. Misalu dzalik an-na'im alladzi yara fi manamihi asya'a yusarru biha wa yutana'am atau wa yatana'am. Perumpamaannya adalah orang yang tidur, yang mana orang yang tidur itu melihat di dalam tidurnya beberapa perkara, yang mana dia itu berbahagia dengan hal itu, dan dia merasa nikmat di dalam melihat perkara-perkara itu. Au asya'a yahzunu biha wa yata'allam. Atau perkara-perkara yang mana dia melihat di dalam mimpinya itu dan dia itu bersedih ketika melihat hal itu. Dan dia merasa sakit melihat hal itu. Walladhi yakunu qa'idan di jambihi musyahidan lahu la yadri bidalik. Dan orang yang duduk di sebelahnya menyaksikan padanya itu tidak mengetahui hal itu. Artinya apa yang dialami oleh orang tidur itu tidak dapat disaksikan oleh orang yang duduk di sebelahnya. Wala yash'uru bima hunalik, dan dia tidak merasakan apa yang terjadi di sana. Wa kadzalikal mayyitu yus'alu fi qabrihi wa yujibu wa yatana'amu aw yata'allamu wa la yadri bihi ahadun minal ahya'i wa la ya'lamu. Seperti itu pula mayit, dia ditanya di alam kuburnya dan dia menjawab, dia merasakan nikmat, dia merasakan sakit, tetapi tidak seorang pun dari orang-orang yang hidup itu bisa menyaksikan hal itu dan tidak bisa mengetahuinya. Nah, ini adalah contoh yang disebutkan oleh penulis kitab ini untuk persoalan orang hidup itu tidak bisa melihat nikmat dan siksa kubur. Meskipun siksa dan nikmat kubur itu ada. Contohnya adalah apa yang terjadi di alam mimpi seseorang. Nah, perumpamaan ini bukan sedang menyamakan bahwa apa yang terjadi di alam kubur itu hanyalah berupa mimpi ya. Ini hanya perumpamaan bahwa hal itu terjadi pada seseorang tapi tidak disaksikan oleh orang yang lain. Itu maksud dari perumpamaan ini.